Pemirsa, suami istri di Dusun 2, Kecamatan Katoy, Kolaka Utara ditemukan warga bersimbah darah di dalam rumah mereka. Sang istri tewas, sementara suaminya dalam kondisi kritis dan dirawat di rumah sakit. Sepasang suami istri di Dusun 2, Kolaka Utara, Sulawesi Tenggara ditemukan bersimbah darah di atas tempat tidur. Sang istri Fitriani, guru honorer sekolah taman kanak-kanak, ditemukan tewas dengan tusukan di bagian perut. Sementara sang suami Rusman kini dalam kondisi kritis dan dirawat di ruangan ICU RSUD Jafar Harun Lasusua. Keluarga menduga korban ditusuk menggunakan pisau dapur. Di dalam kamarnya, Bu? Iya, dalam kamar. Ya, apa benda tajam yang dilihat di situ? Pisau. Dapur kayaknya. Pisau dapur. Iya. Jadi setelah lihat itu langsung melapor ke warga. Ayah. Hingga kini polisi masih menyelidiki kasus penikaman ini dengan meminta keterangan dari sejumlah saksi. Dari Kabupaten Kolaka Utara, Israel Yanas, iNews melaporkan. Setelah buron selama 11 hari, pelaku pembunuhan perempuan berselimut yang ditemukan di Sungai Cidurian, Rancasari, Bandung, Jawa Barat diciduk polisi. Setelah buron selama 11 hari, pelaku pembunuhan perempuan berselimut yang jasadnya ditemukan di aliran Sungai Cidurian, Rancasari, Bandung, Jawa Barat diciduk petugas pada Jumat siang kemarin. Peristiwa pembunuhan terjadi pada 12 Agustus lalu saat pelaku menyewa jasa korban sebagai PSK. Pelaku yang gagal berhubungan intim sempat bertengkar dengan korban setelah korban tetap meminta uang jasa yang telah disepakati sebesar Rp500.000. Pelaku yang kalap menusuk tubuh korban dengan pisau sebanyak 65 kali. Sebelum jasadnya dibuang ke sungai, korban dibungkus dengan kain spray dan selimut. Jasad korban sempat disimpan selama setengah hari. Pada malam harinya pelaku membuang jasad korban ke sungai dengan dibawa menggunakan gerobak. Korban dibuang dekat rumah tersangka, kemudian terseret arus sungai. Enggak jadi kamu nggak bayar. Itu kamu habisin. Dia ngegigit saya karena dia pengen pulang. Nggak kamu bayar? Ada mau bayar di ATM. Yang benar ada di ATM. Hah? Itu di mana sih kamu? Di ATM. Kamu ngabisin dia di mana? Di tempat tidur. Tempat tidur siapa? Kamu udah keluarga? Pelaku berhasil ditangkap polisi di kawasan Ciamis. Polisi terpaksa melumpuhkan pelaku karena melawan saat ditangkap. Korban meminta uang ganti 100.000, terjadi cekcok antara tersangka dan korban. Kemudian terjadilah penusukan berkali-kali oleh tersangka terhadap korban di TKP. Pada 16 Agustus lalu atau 4 hari setelah pembunuhan, warga menemukan sesosok jasad perempuan yang tertutup selimut di aliran sungai Kampung Mekarjaya, Kecamatan Rancasari, Kota Bandung, Jawa Barat. Dari Bandung, Jawa Barat, Muji Prayitno, iNews melaporkan. Pemirsa, seorang pria di Kolaka, Sulawesi Tenggara menikam dukun pijat hingga tewas. Pelaku kesal karena alat kelamin pelaku justru tidak berfungsi setelah berobat dengan korban. Seorang pria di Kelurahan Anaiwoi, Kabupaten Kolaka, Sulawesi Tenggara menikam tetangganya yang juga berprofesi sebagai dukun pijat. Pelaku kesal karena saat berobat dengan korban, alat vital pelaku justru menjadi tidak berfungsi. Pelaku mengungkapkan kekesalannya pada korban hingga terjadi perkelahian yang berujung pada kematian korban. Berobat kepada korban, kemudian ternyata menurut tersangka ini tidak sesuai yang diharapkan sehingga terjadi dan dilakukan pembunuhan. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, pelaku terancam hukuman 15 tahun penjara. Dari Kolaka, Sulawesi Tenggara, Afdar Lantoro, iNews melaporkan. Rekaman CCTV membantu polisi mengungkap pelaku tabrak lari di Kota Malang. Dalam kasus tabrak lari yang mengakibatkan perempuan pemotor tewas di TKP ini, pelaku mengaku kabur karena mengaku menggunakan mobil pinjaman dan takut dimarahi pemilik mobil.
Inilah detik-detik kecelakaan lalu lintas antara mobil bak terbuka dan sepeda motor yang terjadi di Jalan Raya Ki Ageng Gribik, Kedung Kandang, Kota Malang pada Minggu pagi lalu. Dalam kecelakaan ini, korban pengendara motor perempuan tewas di lokasi. Dalam rekaman kamera pengawas terlihat pengendara mobil bak terbuka bersenggolan dengan motor yang dikendarai korban hingga korban terjatuh dan terlindas ban kiri mobil pelaku. Ironisnya bukannya berhenti dan memberikan pertolongan, pengemudi justru kabur tanpa menolong korban. Kasat Lantas Polresta Malang Kota AKP Yopi Anggi Krisna mengatakan, dari rekaman CCTV milik Pemkot Malang, polisi kemudian mendatangi alamat pemilik mobil berdasarkan nomor polisi mobil. Dan ternyata mobil tersebut sudah dipindah tangankan ke kakak pelaku. Polisi kemudian menangkap pengendara mobil bak terbuka yakni EB, warga Kedung Kandang, Kota Malang. Kita mencari data-data CCTV ataupun koordinasi dengan Samsat maupun menghubungi pihak pemilik kendaraan, kemudian kita gelar perkara mengamankan dari tersangka. Sementara itu tersangka mengaku kabur karena takut mobil yang dikendarai merupakan mobil pinjaman dan memilih merahasiakannya. Takut, Pak. Ketakutan. Takut kenapa? Ketakutan karena mobilnya pinjam. Tersangka dijerat pasal 310 ayat 4 dan pasal 312 tentang lalu lintas dan angkutan jalan dengan ancaman hukuman 6 tahun penjara. Dari Malang, Jawa Timur, Denny Irwansyah, iNews melaporkan. Pemirsa, aksi pencurian paket ekspedisi terjadi di gedung perkantoran kawasan Jalan Gatot Subroto, Jakarta Selatan. Aksi pelaku yang menggunakan atribut ojol terekam kamera pengawas. Yang geser ini. Oh, itu dia. Ini masuk, ini nanya. Itu nanya tadi. Nanya tuh. Inilah rekaman pelaku pencurian yang mengenakan atribut ojek daring dengan cepat membawa satu karung paket ekspedisi yang tergeletak di motor milik kurir. Aksi pencurian terjadi saat kurir ekspedisi mengantar paket barang ke dalam gedung, namun paket lain yang di dalam karung ditinggal di atas motornya yang terparkir di luar gedung. Menurut warga, aksi pelaku begitu cepat sehingga tak disadari oleh warga sekitar, termasuk sang kurir ekspedisi. Ya, saya baru tahu tadi dari CCTV kan. Ya gimana ceritanya, Bang? Kalau lihat dari CCTV sih, dia ngambil dari motor sebelahnya punya Aura, APK siapa. Ya lebih amannya kalau mau parkir dalam lah. Kasus pencurian ini telah dilaporkan dan tengah ditangani Polsek Setiabudi, Jakarta Selatan. Dari Jakarta, Sofyan Firdaus, iNews melaporkan. Pemirsa, puluhan mahasiswa di Kendari menyegel kantor KONI Sulawesi Tenggara. Mahasiswa protes karena pengurus KONI hingga kini belum membayarkan insentif atlet dan pelatih yang menjalani pemusatan latihan daerah menjelang PON 20 Papua. Prihatin dengan kondisi atlet dan pelatih, puluhan mahasiswa di Kendari berunjuk rasa di kantor KONI Sulawesi Tenggara. Mereka meminta kejelasan insentif bagi para atlet dan pelatih kontingen PON dari Sulawesi Tenggara. Karena tidak ada pengurus KONI yang menemui, para mahasiswa dari Forum Kajian Pemuda dan Mahasiswa Indonesia Sulawesi Tenggara ini pun menyegel kantor KONI. KONI jauh-jauh hari harusnya menyiapkan. Itu Pak. Terkait anggaran juga Pak. KONI tadi melalui daripada PLT telah menjaminkan dia akan mempublish secara keseluruhan, bahkan tadi dari beberapa anggota saya sudah berkoordinasi untuk mengawal tuntas-tuntasnya daripada atlet kita yang akan bertanding. PLT Ketua KONI Laode Suryono usai menemui massa menegaskan pembayaran insentif atlet dan pelatih dipastikan akan dibayar pada hari ini. Keterlambatan pembayaran insentif disebabkan karena adanya peralihan jabatan usai Ketua KONI Agista Alimazi meninggal dunia. Saya pastikan hari ini sangat tandatangani. Dan persoalan ke atlet itu adalah persoalan transfer imbang. Bagi yang punya rekening, ya. Yang belum punya rekening itu akan dipending karena belum ada rekeningnya sampai menyentuh rekening di KONI. Saya kira itu. Hingga kini puluhan atlet dan pelatih PON Sulawesi Tenggara belum menerima insentif berupa uang saku selama 4 bulan sejak menjalani pemusatan latihan. Bahkan sejumlah atlet dan pelatih terpaksa harus menggunakan biaya sendiri selama Platda di Jatiluhur, Jawa Barat.
Dari Kendari, Sulawesi Tenggara, Muhtarudin, iNews melaporkan. Pemirsa, pemerintah menyita aset skandal bantuan likuiditas Bank Indonesia atau BLBI di Karawaci, Tangerang. Puluhan bidang tanah dengan luas jutaan meter persegi disita negara. Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menko Polhukam Mahfud MD, beserta pejabat kepolisian dan Kejaksaan Agung menghadiri seremonial penyitaan aset kasus BLBI berupa tanah dan bangunan di Karawaci, Tangerang, Banten. Penyitaan dari debitur BLBI ini ditandai dengan pemasangan plang penguasaan fisik dan pengawasan aset oleh perwakilan pemerintah. Di Tangerang, aset yang disita berupa 49 bidang tanah dengan luas mencapai 5,21 juta meter persegi. Selain itu, pemerintah juga menyita aset properti dengan luas 25 hektar. Hari ini kita mencoba mendapatkan salah satu aset dari obligor yang selama ini tidak dikuasai oleh negara. Jadi ini adalah aset yang seharusnya kemudian diambil alih, diselesaikan, dan nanti dipulihkan kembali sebagai salah satu bentuk kompensasi dari BLBI yang sudah dibayarkan 22 tahun yang lalu. Selain di Karawaci, penyitaan aset BLBI juga digelar di Medan, Pekanbaru, dan Bogor. Jumlah tagihan akibat skandal BLBI saat ini lebih dari 110 triliun rupiah. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, penceramah Yahya Waloni dilarikan ke Rumah Sakit Polri Sukanto Kramat Jati, Jakarta Timur saat diperiksa di Bareskrim Polri. Kami akan kembali dengan informasi selengkapnya usai jeda berikut. Tetaplah di iNews Malam.